Untuk mengubah diafragma atau speed, ini diafragma, ini ISO. Itu dari ini, key ini kita tekan. Kalau Canon ini kita tekan, nah ini ngeblok. Lalu kita putar, di sini ada ulir, ya di sini ada ulir, itu bisa kita naikkan, kita turunkan. Seperti itu. Ya, 800, 1600, 800, 400, ya seperti itu. Nah, kalau pindah ke diafragma itu bisa tekan ini kiri, kanan, ya kita tekan ini, ya. F-nya ini karena dia menggunakan fix, maka dia bisa 1,8 gitu. Kalau lensa standar atau yang biasa kit itu kita beli itu nggak bisa, jadi cuman 4 paling. Tapi kalau ini bisa 1,8. Itu kalau hilang gini tekan lagi key di sini, key. Nah, lalu kita bisa naikkan. Ya seperti itu. Ya. Kalau ini speed, ya speednya 1/250. Maksudnya speednya ini 250. Nah kalau hilang gini tekan key lagi. Nah kita bisa geser lagi. Ini kita pakai panah ke kiri. Nah ini bisa 250. Kita putar lagi, kita turunkan bisa, ya. Ini. Ya ini kita bisa naikkan. Nah ini kalau kita turun terus. Nah, turun terus, ya. Speednya lambat sekali, dia akhirnya sampai blue. Kalau BULB ini blue, itu kamera kerjanya seperti ini. Kalau tombol kita tekan, nah ini buka terus dia. Baru kalau tombolnya kita lepas, ya ini berapa detik, ya kelihatan berapa detik. Nah ini kita lepas, dia nutup, baru nutup. Nah seperti itu. Ya. Terus kalau setting lagi key, saya akan turun. Ya. Akan turun. Saya turunkan ini yang ngeblok ini gambarnya matahari, ya, bintang-bintang gitu. Nah, ini shadow, ya. Kalau kita putar lagi cloud itu, ya, mendung, berawan. Nah, ini ada lampu pijar, ya. Ada neon. Jadi kalau kita ini pakai lampu blitz. Jadi kalau kita motret itu bisa pilih settingan yang mana. Kalau ini white balance, ya, digunakan dengan di depannya kita kasih kertas untuk balancingnya, ya, seperti ini. Nah ini ada white balance, ya, WB, ya. Ini bisa kita kalau ini settingnya with balance, ya harus pakai depannya kita balancing. Terus kalau ini, ya, oh ya, ya. Kalau key kita tekan lagi, kalau kita bawa ke sana, ini bisa, ya, setting berapa kali cepret, ya. Ini. Jadi kalau seperti ini contohnya. Nah, ini settingan blue tadi lupa. Ya, harus kita ganti. Settingannya key kita tekan. Lalu kita pilih ke blue. Ya. Ini kita jadikan settingan yang normal. Jadi ke 60 katakan, ya, 125, ya, 60. Untuk untuk yang masih belajar itu gunakan speednya itu kalau bisa itu ya 80, jangan 60. Kalau kita belum kuat pegangnya itu getar, ya, goyang nanti gambarnya ngeblur. Saran saya 80, antara 80, 100, 125. Ya, oke.
saya key lagi, saya setting. Nah, setting 1.8 ini untuk kita mau track bokeh. Bokeh itu objeknya itu tajam, sekelilingnya itu ngeblur, ya. Atau deep of field, DOF, ya, gitu. Nah, kalau kita motret di pelaminan, di manten, ya ada wedding, itu sebaiknya kamu gunakan 1.7 karena supaya kalau foto kita itu meluas, lebar, ya, kayak di kuade itu mempelai, tempat mempelai itu kan lebar, banyak saudara atau siapapun ya berderet-deret. Nah, itu pakai 1.7 karena kalau kita pakai ya katakan yang 11, ya umpamakan kita setting di 9, 10, 11 itu kadang-kadang cahaya kita kalau kurang kuat itu nggak bagus hasilnya kalau 11 ini, kecuali memang lampu kita kuat, ya nggak apa-apa, silahkan pakai 11, ya. ISO bisa kita sesuaikan berapa, ya, ISO disesuaikan, ya. Ya sebaiknya kalau saya memotret itu ISO itu maksimal kalau pakai Canon itu ya cuman 800 saja. Kalau pakai di atas itu bisa noise, gampang noise. Ya itu. Nah, ini kalau ada gambar ini berarti kita motretnya itu ya bisa beberapa kali. Nah, itu ya. Spread gitu. Nah, kalau menghilangkan beberapa kali motret spread gitu, ini ya kita ganti aja yang ini, ya. Yang ini kita C, lalu kita turun. Nah, ini kita ganti, kita putar. Nah, ini kalau ini sekali aja, nyepretnya sekali aja. Nah, itu seperti itu. Ya, kalau mau ganti lagi ya bisa kita putar-putar. Nah, kalau ini pakai timer, jadi kalau timer ini 10 detik ini, ya 10 detik. Nah, ini timer 2 detik, gitu. Ya, itu adalah mengenal tombol-tombol panel yang ada di sini. Nah, kalau mau setting, ya setting untuk formatnya, format kamera, format foto itu di sini. Ya, format foto di sini. Ya. Format foto di sini, lalu kita putar. Ya. Ini ada macam-macam format. Ya, macam-macam format. Lah kalau kita mau motret yang besar, ya, motret yang nanti kita perbesar, maka bisa setting dengan RAW. Kalau ini RAW ditambah lagi format yang biasa JPEG. Ya, seperti itu. Ya, ini kalau ini RAW saja, ya kalau RAW saja itu seperti itu. Ya, ini ukuran dari hasil jepretan kita atau file kita, seperti itu. Jadi kalau mau yang biasa ya ambil aja yang ini, ya. Ya, RAW sama yang JPEG itu bedanya, kalau RAW itu boros memori. Sekali jepret bisa ya 21 mega atau lebih. Lalu sekarang setelah ini saya akan ke sini, ya. Ini. Nah, ini gimana kita akan fokus gitu. Posisi yang akan kita cepret itu fokusnya di mana? Itu. Kalau fokus di tengah ya kayak gini ini. Ya, kalau di pinggir kanan ya fokusnya ke kanan. Ya, seperti itu.
Kalau MF itu manual fokus, ya, manual fokus, one shot, ya. Lalu ini juga apa untuk fokus, ya. Cut dulu. Tadi